Selamat malam, Pak Wahyudi. Selamat malam, Mbak Eka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabar sana? Di Baik-baik juga. Surabaya? Iya. Begitulah Pak, banyak kasus yang meningkat juga. Tapi ya bersyukurnya kita semua sehat ya Pak ya. Pak Wahyudi juga sehat ya. Amin. Sama di mana-mana rata ya. Oke, baik. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak. Boleh, monggo. Ya, kita pengen tahu nih, pasiennya Pak Wahyudi ini paling banyak itu kasus apa ya Pak ya? Oke, kalau untuk daerah Kudus kan dari culture-nya kan suka manis, santan. Ya kebanyakan pasiennya stroke, diabetes, terus gastritis. Kalau ini banyak orang stres biasa ya toh, pandemi. Rata-rata itu ya, ada beberapa kasus yang lain misalkan kayak epilepsi, terus CP, terus hemoroid, Banyak juga Pak ya, pedes dan sebagainya itu. Terus ada juga prostat juga beberapa. Oh. Nah, kayaknya yang terakhir itu kasusnya sama dengan yang akan kita bicarakan besok ya Pak ya. Oke. Mengenai prostat. Mbak ya. Ya, sudah berapa lama Pak? Maksudnya berapa kali terapi untuk kasus prostat ini? Tiap orang beda-beda, jadi kan tergantung grade-nya ke usia. Ya, terus respon tubuh seseorang kan nggak sama. Ada yang 5 kali diterapi juga sudah lancar, yang tadinya pakai selang kateter terus dilepas tuh 5 kali. Ada yang lebih dari itu juga ada. Ada kalau yang untuk yang ringan pasti minimal ada hasilnya pipisnya bisa lancar seperti itu. Nggak sama tiap orang. Oke. Biasanya usia berapa aja Pak yang diterapi? Rata-rata itu usia di atas 50 kalau untuk prostat. Meskipun tidak yang muda itu jarang lah. Rata-rata udah lansia 50 ke atas lah, 50, 60. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bocoran sedikit nih. Biasanya itu pakai teknik apa Pak untuk kasus ini? Oke, kalau untuk saya biasanya pakai kombinasi Mbak Eka. Jadi body akupuntur, juga pakai akupuntur telinga juga, terus pakai moksa, terus biasanya saya suka pakai scalp acupuncture. Jadi scalp acupuncture sangat efektif untuk berbagai macam kasus. Kebetulan saya kan mendalami scalp itu sendiri, jadi lebih lebih maksimal. Segala sesuatu kalau dipelajari dengan benar pasti akan menghasilkan hasil. Itu biasanya pakai scalp juga. Kalau untuk kasus untuk prostat itu saya campur juga dengan navel acupuncture. Navel akupuntur adalah suatu teknik akupuntur yang di sekitar umbilikus. Jadi sebuah teknik aja itu. Yang dasarnya dari Pakwa I Ching di filosofi Cina dulu. Itu lebih lebih efektif juga, sangat membantu. Bukan hanya untuk prostat, itu banyak anunya lah gunanya. Menarik sekali. Baik, kalau boleh tahu nih rekomendasi dari Pak Yudi, maksudnya begini, Pak Wahyudi bisa belajar CU, belajar Nevel dan sebagainya, itu dari mana gitu? Untuk itu. Ya. Jadi untuk scalp sendiri saya juga pernah belajar di Tiongkok dulu dari Lause saya. Sebagian juga belajar otodidak, belajar buku juga. Jadi kita dapat materi terus berkembang sendiri. Jadi kita harus rajin belajar. Tidak ada yang sulit, pokoknya bisa dipelajari. Nah, untuk berkembang dan tidaknya tergantung jam terbang. Jadi kita harus sering menggunakan teknik itu. Jadi harus gunakan terus, diasah, lama-lama kita akan terampil. Jadi dulu pernah di China sana ya Pak ya, belajar langsung dengan dosennya ya? Saya pernah di Shanxi, Xi'an, China. Oke. Kalau boleh tahu berapa lama Pak belajar di sana? Saya di sana belajar 1 tahun. Cuman saya sering ke sana bolak-balik karena per 3 tahun ada komite internasional, jadi ada undangan. Jadi per 3 tahun saya ke sana. Kemarin terakhir 2019 karena ada pandemi, saya nggak bisa hadir. Mungkin mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, jadi saya bisa ke sana update ilmu tentunya. Di sana paling-paling saya disuruh stay paling nggak seminggu 2 minggu lah sama Lause untuk di rumah sakitnya. Jadi ditambah ilmunya karena Lause
baik sekali. Oke. Bang Budi saya sama Lause. Berarti selalu update ilmu ya Pak ya? Setiap Ya, misalnya. alhamdulillah. Oh ya Pak, boleh tanya lah. Ada kendala nggak sih Pak selama belajar TCM ini? Kendala apa ya? Maksudnya apa yang membuat Bapak tuh kesulitan untuk belajar atau bagaimana gitu? Saya Kesulitan kira apa? nggak ada kendala sih kalau kita mau belajar tetap bisa. Ya lebih penting harus banyak aplikatif Pak ya. Jadi praktek. Harus banyak praktek lah. Jadi kita tidak cukup hanya membaca teori, itu percuma kalau nggak dipraktekkan. Jadi harus berani untuk mempraktekkan ke pasien. Jadi biasa untuk belajar pertama kan ada mungkin nggak berhasil, mungkin kurang pas titiknya waktu belajar skap 2 kayak gitu. Mungkin geser berapa senti atau mili itu sudah nggak ada efeknya. Contoh pada kasus neuropati diabetik neuropati lah, itu dulu kan pertama kan tetap harus diasah terus. Pertama kok cuman hasilnya sedikit lah. Biasanya saya kombinasi. Misal saya pakai cuskap untuk neuropati yang kakinya nggak terasa baal, kesemutan. Lah itu kok kurangnya hanya 70-80%. Nah, terus saya kan belajar Chow Sun Fa juga. Saya kombinasi, saya tambah Chow Sun Fa, ternyata kok blast langsung hilang lah, seperti itu. Jadi tidak ada yang paling baik atau jelek, semuanya bagus asal kita bisa menguasai. Jadi saya campur kombinasi, kadang saya pakai Chow Sun Fa, kadang pakai Cuskap, kadang ya YNSA, kadang tak pakai semuanya. Seperti itu. Jadi harus berani mencoba ya Pak ya, dan harus menguasai harus juga. Mau belajar terus tentunya. Yes. Kalau ada Jangan fanatik satu teknik, misalkan pakai scalp aja, enggak scalp itu bukan segalanya maksudnya ya toh. Kita harus belajar teknik lainnya juga, misal navel acupuncture atau akupuntur telinga, ya, seperti itu. Dan ilmu tetap berkembang, nggak bakal teknologi berkembang, jangan mandek lah, tetap harus belajar terus. Siap. Selama nafas berhembus gitu ya Pak ya, kita harus selalu Iya. belajar. Kita juga sudah usia tapi tetap semangat belajar. Iya toh Pak, udah usia toh Pak. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Wahyudi. Oke, Semoga sama-sama. obrolan kita ini bermanfaat juga bagi teman-teman yang lainnya. Harus semangat belajar dan harus berani. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Selamat Ya, Mbak. malam dan sehat selalu. Malam.